Ini tadi saya agak kaget loh, Ustaz. Ini tadi acara nopo kok ada keris-keris ini? Oh, saya itu kalau pas waktu luang cari inspirasi, ya salah satunya kan dengan menikmati hobi. Oh, gitu. Biasanya di tengah ada pengajian, ada kajian online, ada ngisi Zoom dan lain sebagainya. Kalau pas jenuh, ya salah satu hiburannya nyawang keris. Karena ini salah satu hobi dari dulu, Pak Indro. Nah, ini saya buat teman ini. Oh, sebenarnya kegelisahan saya juga, Ustaz. Dan beberapa teman-teman berkerisan. Jadi kalau tadi Ustaz mengatakan bahwa wah saya bisa juga diduga dukun ini. Kalau ada keris ini. Nah, itu yang terjadi di masyarakat. Leres. Jadi sebenarnya Ustaz, sowan saya ke sini itu ingin mendapatkan pencerahan. Untuk mendapatkan pencerahan, sebenarnya kalau keris dalam pandangan agama, terutama agama Islam itu seperti apa sih, Ustaz? Wah, ini agak panjang ceritanya aja Pak Indro, tapi ya kita coba ringkes, kita ngobrol supaya teman-teman juga bisa mendapatkan gambaran ya, terutama Mas Maul yang lagi ini galau, sepertinya galau ini kok wajahnya itu. Tapi kayak habis perjalanan jauh gitu. Ini direwangi jauh-jauh karena memang salah satunya itu pengen ketemu Ustadz langsung. Siap. Beliau ini kan salah satu kolektor yang luar biasa. Wah, ini kelas kakap. Besok saya juga mau sowan untuk lihat koleksi. Siap, itu harus kan kita agendakan. Beberapa hari terakhir menemui banyak masyarakat yang punya pandangan itu tadi. Kalau keris itu, wah nanti takut dikatakan dukun, mana yang dikatakan musyrik. Macam-macam. Nah ini kita sowan berdua ini supaya dapat pencerahan. Karena memang pandangan masyarakat secara umum kan dibentuk oleh budaya populer, Pak Indro. Salah satunya kita menyaksikan sinetron, tayangan di televisi yang kemudian kalau di situ ada adegan orang sowan ke Mbah Dukun, hampir dipastikan di situ ada keterlibatan keris yang dipegang sebagai ubur-ambenya Mbah Dukun gitu ya. Sampai kalau kita main WhatsApp kan ada stiker yang gambarnya Mbah Dukun pegang keris, perkara sulit ini gitu ya. Nah itu karena memang melekat sekali di benak masyarakat bahwa keris identik dengan dunia mistik, keris identik dengan dunia hal yang secara pandangan agama adalah sesuatu yang dihindari. Kemusyrikan, mempersekutukan Tuhan, ya, bekerja sama dengan dukun, menimbulkan bahaya bagi orang lain dengan santet, dengan pelet, dengan macam-macam. Kok itu perangkatnya keris? Padahal kalau kita kemudian menelisik ke budaya adiluhung kita yang sebenarnya keris sebenarnya tidak ada hubungannya dengan itu. Secara asalnya dia tidak terkait dengan secara langsung ya ritual-ritual yang dilakukan oleh dukun semacam itu gitu. Berarti besok kalau bikin sinetron dukunnya megang HP wae. Sekarang sudah harus begitu, pakai aplikasi dukunnya gitu ya. Nah, saya bisa menyampaikan demikian karena ada teman-teman yang kemudian juga berpandangan apa keris itu bukan budaya Hindu-Buddha, Ustaz, kok jenengan suka keris. Pada kenyataannya di daerah asalnya Hindu dan Buddha, misalnya di India, kita tidak menemukan keris. Justru di sana tidak ada keris. Kan tidak ada. Kemudian misalnya agama Buddha berkembang pesat di Cina. Di Cina juga tidak ada keris. Jadi keris ini produk asli Nusantara kita. Menurut saya ini keris ini adalah sebuah budaya adiluhung asli Nusantara kita yang kemudian mengalami dinamika dalam perkembangan sejarah, tentu interpretasi manusia terkait dengan belief sistemnya, sistem kepercayaannya. Dulu ketika belum datang agama Hindu-Buddha, katakanlah begitu, misalnya ya, dia mungkin disebut oleh Profesor Agus Sunyoto sebagai agama Kapitayan, ya keris menjadi satu bentuk bagian dari kehidupan sosial orang-orang yang menganut agama Kapitayan. Ketika datang Hindu, ketika datang Buddha, kerajaan-kerajaan besar tumbuh, maka dia bisa menjadi bagian dari sebuah kehidupan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha itu. Kemudian di situ muncul misalnya
perspektif terhadap keris sebagai awal ada yang menyebutnya senjata. Misalnya ketika Tom Peirce menyaksikan Majapahit, dia melihat semua orang di Majapahit sampai anak kecil pun kemana-mana membawa keris. Berarti dia adalah bagian kehidupan yang sangat daily, sehari-hari. Setiap orang punya keris, setiap orang punya senjata yang dibawa kemana-mana. Jadi fungsinya sebagai senjata masih sangat tampak. Kemudian di situ tentu juga menyimbolkan status sosial ya. Kerisnya rakyat dengan kerisnya bangsawan dengan kerisnya raja berbeda-beda. Kemudian ada konsep kepusakaan sebagai simbol bahwa ada legitimasi sebagai penguasa. Maka ada pusaka. Dan itu yang kemudian bahkan ketika Islam datang pun nilai itu dilestarikan misalnya oleh Kerajaan Mataram Islam bahwa keris adalah simbol legitimasi kekuasaan, pusaka. Bagian dari pusaka yang kemudian dipelihara dari masterpiece menjadi heirloom ya. Dibuat dalam kualitas terbaik oleh seorang maestro ya. Sampai ada yang menulis membayangkan seorang yang bisa menguasai teknologi besi pada zaman itu kayak ahli nuklir zaman sekarang. Karena dia sangat menentukan. Satu, senjata, ya secara teknis. Dua, sebagai sebuah legitimasi kekuasaan. Berarti kalau begitu ahli bikin keris, empu itu, levelnya sudah ini ya. Luar pakar dalam berbagai bidang dari filosofi, metalurgi, seni, sampai budaya, kemudian berbagai aspek. Yang kemudian ini kan rebutan berbagai kerajaan. Kalau ada empu menolak bekerja untuk seorang raja, lebih baik dibunuh. Kenapa? Dia di-hire oleh kerajaan lain nanti gitu. Makanya dulu yang namanya empu itu ya sampai bisa mencapai level pangeran ya. Kita kenal Pangeran Sedayu, dihargai, dinikahkan dengan putri raja, diberi tanah lungguh, diberikan desa yang merdeka gitu ya itu. Doktor honoris causa mungkin dan bahkan dalam berbagai disiplin ilmu tidak hanya satu. Maka karena keris ini mengalami dinamika dalam pemaknaannya, ya saya sebagai seorang muslim tetap bisa menghargainya sebagai sebuah karya adiluhung nenek moyang dalam perspektif saya sebagai seorang muslim. Karena tidak ada halangan sama sekali. Satu, misalnya di dalam Al-Quran penghargaan terhadap besi itu luar biasa. Sampai ada surat di dalam Al-Quran namanya surat Al-Hadid, surat besi. Dan ketika Allah menyebutkan tentang besi, itu Allah menyebutkannya setelah menyebutkan tentang diutusnya utusan-utusan Allah di bumi. Para rasul diutus dengan membawa misi risalah membebaskan manusia dari kegelapan, kesesatan menuju cahaya. Lah kemudian Allah menyusul dengan kalimat wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidu wa manafi'u linnas. Dan kami turunkan besi, di dalamnya terdapat kekuatan yang sangat dahsyat dan manfaat-manfaat bagi manusia. Jadi dari dulu seorang muslim membaca Quran dia mengetahui besi ini satu power, dua manfaat. Wah, ini jadi Sobat Budaya, kalau tadi Ustadz Salim mengatakan bahwa keris adalah asli dari Nusantara, itu pun sudah diakui oleh UNESCO. Betul. Jadi kalau sudah UNESCO mengakui, itu berarti melalui sebuah proses pengkajian yang luar biasa. Tahun 2005 kalau tidak salah, Nah, melanjutkan itu tadi Ustadz. Kadang-kadang kalau kita berpikir itu, terus kemudian muncul pertanyaan. Sekarang kalau seperti itu, apa dulu Nabi Muhammad itu juga punya pusaka gitu. Nah, kalau ini malah lebih jelas lagi jawabannya. Karena tadi satu kita menjelaskan bahwa dalam Quran ada penghargaan terhadap besi yang luar biasa. Yang kedua, bahwasanya Nabi Muhammad SAW sendiri memiliki banyak pusaka. Dan seperti bahkan kebiasaan orang Jawa, nyun sewu, kan pusaka itu dikasih nama. Kanjeng Kiai Ageng Kopek, Kanjeng Kiai Ageng Joko Pituran, Kanjeng Kiai Ageng Sengkelat. Kita kasih nama, ada ya yang terkenal ada pusaka, misalnya Kiai Tejowari, ada pusaka Kiai Gumbeng, lain macam-macam, ada namanya. Nabi SAW itu punya kurang lebih kalau saya hitung 13 pusaka. Yang semuanya juga ada namanya. Itu ada namanya. Kanjeng Kiai.
Ya kalau kita menyebutnya Kanjeng Kiai, kalau di Arab nama itu kan pakai alif lam. Okay. Al artinya sang. Oh, berarti sepadan ya. Sepadan. Kalau kita ya, misalnya ke Sunda atau ke Sumatera, nama pusaka itu kan si Ginje. Si apa, sang apa. Nah, itu semuanya dalam bahasa Arab digambarkan dengan huruf alif lam di depan nama. Misalnya pedangnya Nabi ada yang namanya al-adab, sang tajam. Adab itu artinya tajam sekali ya. Kemudian Kanjeng Kiai Tajam kalau Jawa gitu kan. Ada namanya Dzulujen. Dzulujen itu artinya yang memiliki dua sisi tajam. Biasanya pedang Arab yang sisi tajamnya cuma satu. Ya. Nah, Kanjeng Nabi itu punya yang dua sisi tajam. Maka disebut sebagai Dzulujen. Nah, itu kalau dijawakan Kanjeng Kiai Dwi Tajem. Misalnya begitu. Kemudian Nabi SAW memiliki pedang yang kemudian diparingkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, namanya Dzulfiqar. Dzulfiqar itu artinya yang terbelah ujungnya. Maka Sayyidina Ali kalau pakai pedang itu, pedang lawan biasanya tangkis dengan bagian yang terbelah itu kemudian dipuntir sehingga lepas dari genggaman, kemudian baru dikalahkan. Nah, itu kalau dijawakan Dzulfiqar itu kan Kanjeng Kiai belah gitu. Nah, misalnya begitu. Sebenarnya kan sama. Jadi Rasulullah itu bahkan yang dipusakakan dalam tanda kutip oleh beliau bahkan bukan cuma pedang. Yang namanya wadah makan beliau, gelas beliau, kendaraan beliau. Sebenarnya sama dengan orang Jawa. Nyun Sewu, Sri Sultan Hamengkubuwono pertama punya pelana namanya Kanjeng Kiai Cekata. Jadi Sultan Agung punya pawestren ya, yang sebuah tempurung kelapa yang kemudian dipakai untuk beliau Nyun Sewu kecoh ketika makan sirih. Itu semuanya pusaka dikasih nama sama dengan Kanjeng Nabi. Jadi kalau mengatakan apakah Nabi itu punya pusaka dan dinamai, ada orang yang kemudian mencibir orang Jawa itu masa keris dikasih nama Kiai, Kebu Kiai Slamet gitu misalnya. Itu menghina ulama tapi bukan ya. Nama Kiai itu untuk memberi rasa sayang, rasa cinta, rasa dipersonalisasi, dijadikan seperti manusia, sebagai kawan akrab, sebagai teman akrab. Itu kan simbol ada keakraban dan kecintaan, kesayangan, maka disebut Kiai atau Kanjeng Kiai itu. Wah, saya tambahin Pak Indro. Nah, ini saya itu diem karena banyak menemukan mantan di sini. Wah, ini Masya Allah, ini ada ceritanya ini lewat. Iya, terus dilanjut lagi kaitannya milenial sekarang, Mas Ustadz. Jadi anak muda sekarang itu cenderung kategori barang mewah itu adalah mobil. Oh iya. Apalagi ada tren flexing ya. Pamer kemewahannya, outfitnya, tas atau segala macamnya lah. Masuk di kategori utilitasnya dia yang harusnya enggak. Ya monggo kerso, tapi kayak kalau di Jawa itu menurut saya barang mewah, barang hedon itu ya justru keris. Wah, ini menarik, ini pandangan ini gitu ya. Karena kalau kan orang Jawa itu harus lengkap 5 ya. Wanita, wismo, turonggo, kukilo, curigo. Terus kaitannya milenial sekarang nggak terlalu banyak yang suka terhadap keris karena yaitu tadi ada kesan-kesan yang image yang sudah terlanjur, ya tanda kutip ada kekeliruan yang sudah terlanjur dimaknai sebagai kebenaran. Terus kemudian mumpung ada jenengan, ada Mas Hendro, nah ini kita buktikan dari 3 pusaka depan kita ini nggak ada yang murah. Aduh, wah ini buka kartu ini repot ini. Kita sebut aja misal selut ini. Selut ini sama juga. Selut ini yang ini. Ini nanti kaitannya juga milenial yang biar tahu bahwa ini adalah sesuatu yang worth it dan punya nilai investasi kayaknya. Kita sebut aja bahwa selut ini kalau kita hitung nilai bahan bakunya, kan kita juga
tahu sendiri bahwa tas yang kita sebut di luar-luar, yang kita impor di luar-luar itu kan bahan bakunya jelas, liter, krokodil, kulit buaya, atau kulit sapi muda, kelas Hermes. Ya, nah, terang-terangan di sini bahwa selut itu bahan bakunya ya juga ada sih yang perak, ini emas. Lah emas ini juga sama dikemas bahwa ada craftsmanship ya di situ. Di mana kulit buaya itu aja bisa gitu. Lah ini bahan baku emas. Ya. Juga nggak salah dong saat nanti di harga sekian. Wah, ini. Karena craftsmanship-nya ini yang mahal. Terus ada satu bahwa di era HP7 itu ada industri bahkan besar ya, namanya Van Arken. Oh iya, nggih. Toko perhiasan yang poro punggawa langganannya itu langganan yang kaum jet set zaman itu ya. Itu juga pesan di situ. Dan harganya juga luar biasa gitu loh. Kita sebut aja selut itu ya nggak mungkin ya nilainya kita hitung gram-graman sekarang. Bahwa di situ ada nilai-nilai utilitas lain, bahkan keindahan lain, itu pertimbangan itu. Saya itu sudah nyoba. Tukang zaman sekarang tak suruh bikin niru, tetap beda, kualitasnya tetap beda. Bahkan meskipun sekarang dengan teknologi yang saya kira lebih canggih, tetapi hasilnya beda karena ini craftsmanship. Yang bikin itu memang level maestro, apalagi karena dia ingat disuruh raja. Yang disuruh raja tentu yang di-hire kan bukan sembarang. Jadi kota gede lah pusatnya waktu itu. Nggak semua barang ini bisa diterima oleh Van Arken itu sendiri. Kemudian jadi di situ itu seperti ada quality control. Semua yang masuk di situ, semua yang dikeluarkan dari situ adalah karya terbaik. Dan tentu otomatis harganya juga luar biasa. Gitu. Jadi menurut jenengan Ustaz, makanya milenial itu juga biar paham bahwa keris-keris itu seperti itu adanya. Mungkin jenengan jelaskan. Wah, ini agak repot karena yang dipajang barangnya. Karena dalam konteks hari ini memang ada sedikit kekhawatiran juga. Ketika kemudian generasi yang nanti melanjutkan, karena ketika keris sudah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia, maka kewajiban bangsa Indonesia adalah bagaimana melestarikan itu. Nah, bagaimana melestarikan itu tidak hanya kemudian dia tahu terus punya orang tuanya disimpan supaya tidak bisa awet begitu, tidak, tetapi pengetahuannya apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi dipahami oleh. Betul. Nah, ini yang menjadi tugas bareng. Makanya hari ini luar biasa ketika kemudian dari aspek kebudayaan banyak yang sudah mengulas, tetapi dari aspek agama saya kira ini penting banget ini. Kalau tadi barang ini sekaligus tidak hanya indah mahal, tetapi bagaimana kemudian anak-anak muda itu bisa paham ini, Ustaz. Karena sekali lagi nih mungkin saya juga alhamdulillah karena sering posting di Facebook, di Instagram, juga mengulas beberapa kali di YouTube ya. Saya merasa ada kebahagiaan tersendiri ketika kemudian ada yang menghubungi, dan itu tidak cuma 1-2 Pak Indro. Ada banyak yang mengatakan, Ustaz dulu saya takut sama keris, sejak nyimak apa yang Ustadz sampaikan di YouTube, apa yang Ustadz sampaikan postingan di Instagram, saya jadi berani untuk megang keris itu dan ternyata memang indah. Nah itu saya itu paling bahagia salah satunya kalau begitu. Bahkan ada istri yang kemudian nyampaikan kepada saya, Ustadz gara-gara nonton YouTube-nya Ustadz, suami saya sekarang koleksi keris. Mulai beli keris. Ya Bu, pokoknya dikontrol saja. Yang namanya hobi itu kalau bisa saya sering bilang itu SNI dan ISO. Wah, beda tanya. SNI dan ISO maksudnya bagaimana Pak Ustadz? SNI itu sudah nanya istri, ISO itu istri sudah oke. Khawatirnya ada kejadian beli keris harganya 10 juta, ngakunya 1 juta sama istrinya. Terus di rumah ada temennya datang ditawar 2 juta, dikasihkan sudah badi 100% gitu ya. Bojone balik kan gigit jari itu nanti. Makanya SNI dan ISO itu penting. Jadi pemahaman tadi bahwa di dalam Quran
besi itu sesuatu yang istimewa. Kanjeng Nabi SAW punya pusaka-pusaka. Di dalam Quran ada pujian untuk orang-orang yang menguasai besi. Nabi Dawud alaihissalam. Kemudian Dzulqarnain di surat Al-Kahfi yang dia bisa membangun teknologi metalurgi yang luar biasa, membangun benteng untuk nutup bahaya yang bernama Ya'juj dan Ma'juj itu dari batangan besi dengan campurannya itu ada timah, ada tembaga, ada macam-macam. Berarti kan ini ilmu metalurgi. Sesuatu yang kemudian dikuasai oleh para leluhur kita, bangsa kita, yang keris ini salah satunya yang menarik, ya, bagaimana dia memadukan unsur-unsur yang ada besinya, ada bajanya, ada pamornya. Nah, teknologi nempak pamor itu khas kita sekali. Ya, kalau mungkin ada yang kemudian ada teknologi Woods untuk membuat baja Damaskus atau Damasin misalnya. Itu kan cuma pola-polanya saja. Tapi kita betul-betul mandeskan. Itu betul-betul material lain yang kemudian diulet menjadi satu untuk menjadi satu kesatuan. Itu kan luar biasa. Gitu. Jadi saya seneng gitu. Milenial itu pada dengar ya. Apa namanya? Ternyata sebenarnya kalau sudah pegang itu memang ini karena tadi saya dipancing sama Mas Paul tentang harga. Saya mau ngasih tahu ini salah satu hal menarik. Ini saya beli dengan suatu harga gitu ya. Setelah kira-kira 6 bulan itu sudah ditawar dengan kenaikan. Jadi kira-kira nek tak culke kalau saya lepas itu badine ya kira-kira 60%. Jadi dalam 6 bulan naiknya 60%. Kan itu lumayan itu gitu ya. Itu contoh gitu ya. Jadi dilepas, ya? Oh enggak. Anak saya sudah saya ajari senang juga gitu ya. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan, dilestarikan. Jadi saya kira ini menurut saya ya, karena dia adalah sebuah warisan leluhur kita. Di sini di satu sisi kita menguri-uri atau merawat yang sudah ada, tapi juga tidak berhenti di situ, kita kemudian berkarya. Saya itu memberi dalam salah satu upaya untuk mensosialisasikan keris ini bukan sesuatu yang kaitannya dengan kemusyrikan tadi, Pak Indro. Saya sering memberi hadiah kepada kawan-kawan ustadz, kepada rekan-rekan kiai, gitu ya. Saya biasanya untuk hadiah ya sebagai perkenalan, kita bikinkan dulu, kita pesan kepada empu-empu masa kini, ya teman-teman perajin masa kini, kita buat yang bagus tentu. Saya ini kalau pesen itu agak dicing sama yang bikin keris karena pikir ya karena kritis. Kalau kurang minta ganti mas gitu ya, perbaiki lagi, koreksi lagi gitu. Tetapi saya ingin menjaga kualitas kan itu untuk dihadiahkan kan kita upayakan yang bagus. Nah maka Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad gitu ya, kemudian Ustadz Umar Mita, salah satu yang kemudian menjadi sangat senang keris setelah saya pernah kasih hadiah itu namanya Ustadz Muhammad Faizar. Padahal beliau ini kan perukyah gitu ya. Yang dulu nyuwun sewu kita punya halangan, ada salah satu teman perukyah yang karena ketidakfahaman ya dia mendemonstrasikan gerindo keris, merusak keris, nginjek keris. Ya itu kan presiden yang luar biasa, saling melukai lah di antara kita. Saya berusaha untuk kemudian saya fahamkan, saya jelaskan kepada beliau hakikat tentang keris ini seperti apa, pandangan Islam seperti apa, dan diskusi itu nyambung. Sekarang koleksi beliau lebih banyak dari saya, gitu. Itu kan repot. Padahal itu video itu masih gitu ya? Bisa kita temukan. Mungkin kita semua khawatir ya Mas Maulana. Karena teman-teman Mas Maulana kalau bisa cerita Mas dari ujung Jawa Timur sana sampai di Jogja ini ada berapa kira-kira pengrajin keris? Karena ini kan satu bilah keris ini ada banyak yang terlibat. Ya, betul. Dari bilahnya ada, dari handle-nya ada, dari kerajinan logamnya untuk pendok, mendak, selut ada, dari kerajinan macam-macam. Sangat banyak yang terlibat. Ada berapa sih Mas? Ribuan. Tapi kan subbidang di karya ini kan memang dibedakan. Jadi mulai dari keris itu ada sendiri. Mulai dari rangka ada sendiri, dan masing-masing daerah itu punya kekasan. Kemudian punya maestro-maestronya juga. Oh iya. Di Solo ada, di Jogja ada, di pusat-pusatnya Madura ya. Sekarang malah banyak itu. Sobat budaya itu kalau pengen tahu disarankan misalnya
petanya lah kira-kira industri perajin keris itu di daerah mana terbesar? Jadi yang terbesar adalah ada di Madura ya. Sumeneb itu sampai jadi kota keris hari ini. Kota keris. Karena di sana juga berkembang banyak empu-empu muda sampai tua itu berkarya hingga saat ini gitu. Dan ekspor ya sampai levelnya ekspor. Gitu-gitu. Jadi tentu dengan leveling kualitas yang berbeda-beda juga. Nah, Ustadz ini sekarang kalau misalnya kemudian masyarakat sudah mulai paham, paham. Menurut Ustadz ini kira-kira karena ada juga yang kemudian kita tidak menutup mata. Kalau tadi digambarkan di dalam sinetron, kemudian ya masih ada orang yang katakanlah kalau memaknai keris itu sebaiknya seperti apa? Jadi kan kita melihat ada dua ekstrim ya di sini. Yang memaknai keris sebagai wah ini benda klinik maka harus dijauhi sejauh-jauhnya. Di sisi lain memang ada yang kemudian masih memaknai keris sebatas nyuwun sewu untuk hal-hal yang terkait mistiknya, tuahnya dan sebagainya. Kalau saya dalam soal keyakinan tentu saya bisa menghormati semua orang dengan keyakinannya masing-masing. Tetapi kalau saya untuk lebih ke depan memasyaratkan ini kepada teman-teman milenial, saya lebih memilih jalur memahamkan bahwa ini ya kita bisa maknai dalam banyak sekali aspek, bukan sekedar kliniknya. Kita bisa memaknainya dalam soal seninya, dalam soal nyuwun sewu, ilmu pengetahuan yang ada di dalam keris ini banyak sekali yang terlibat dari kerajinan logam, kerajinan permata, kerajinan kayu, kriya, kemudian bahkan ada salah satu tantangan konon. Ini enamel yang kemudian disebut sebagai Rino Jordi di Jogja itu. Ini tuh konon ya sekarang belum bisa direproduksi ulang yang dengan kualitas seperti itu karena seperti bentuknya betul-betul beling seperti keramik dengan tantangan bahwa titik lebur keramik lebih tinggi daripada logam. Nempelnya gimana gitu ya. Kalau nyuwun sewu ini itu empuk, logamnya sudah jadi tinggal dicorkan di cetakan yang sudah ada. Tetapi karena ini lebih tinggi titik leburnya, kadang-kadang orang bertanya, yuk biyen gitu ya. Misalnya begitu. Itu kan tantangan-tantangan teknologi yang bisa kita jawab ke depan. Nah, belum lagi kemudian kita sebenarnya bisa mengambil ya pelajaran-pelajaran dari keris ini sebagai pitutur luhur. Bagi orang Jawa bahwa dia adalah tentang sangkan paran gitu ya, tentang dari mana kita berasal kemana kita menuju, tentang filosofi kehidupan, penyemangat kehidupan, baik dari filosofi dapurnya, pamornya, rician-riciannya dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang bagi saya sangat inspiratif. Saya misalnya kalau membaca Serat Centhini, di situ digambarkan ada dialog antara Kanjeng Sultan Agung dengan Kinom, bagaimana memaknai keris. Karena sudah tadi mengalami reinterpretasi dalam berbagai kebudayaan dan sistem kepercayaan. Bagi saya cocok membaca Centhini karena ini dialog antara Sultan Agung dengan Kinom. Ini dialog dua orang Muslim yang hebat. Satu adalah empu berumur panjang dengan kiprah berkarya dari zaman akhir Majapahit, zaman Demak, zaman Pajang sampai zaman Mataram. Yang satu seorang raja besar yang menguasai Jawa dan kemudian memberikan filosofi kepemimpinannya secara luar biasa dalam sastra gending. Wah, ini bagi saya itu sesuatu yang inspiratif sekali. Nah, saya memilih jalur untuk berbagi inspirasi dari nilai-nilai filosofi keris dalam berbagai aspeknya itu untuk kemudian membuat teman-teman milenial memahami ini sesuatu yang sangat-sangat keren. Dan kemudian tadi ya, karena Mas Maul sudah bilang tentang, wah ini bisa jadi ukuran baru tentang apa sih gitu ya. Keren itu punya apa? Punya mobil atau punya
arloji, koleksi dan sebagainya. Keris salah satu alternatif yang luar biasa menurut saya. Karena misalnya keris ini ya, ini salah satu yang kemudian kalau di Jogja sering ada isu itu limited edition, dibikin hanya 12 buah atas perintah langsung seorang raja besar, gitu ya. Maka dengan limited editionnya Rolex atau limited editionnya Lamborghini, nggak kalah tuh harusnya gitu. Itu pride ya, kebanggaan semacam itu bisa kita bangun gitu. Saya mau dibocori Mas Mohan. Tak Jani pernah menemukan keris paling mahal itu berapa? Aduh, kalau menyebut nominal. Tapi jangan ditunjuk kerisnya. Tapi pernah melihat keris yang paling mahal itu pernah orang bertransaksi. Transaksinya ya, transaksinya. Iya. Disebut ini. Iya, nggak apa-apa. Jadi transaksi. Enggak apa-apa, barangnya enggak di sini kok. Ya. Transaksinya aja, transaksinya ini. Kalau 500.000 cerita di luar banyak nggih, tapi saya enggak saya sebut karena saya enggak lihat sendiri. Misal kalau dari saya sendiri, dari atas mata saya sendiri. Oh, yang dilihat, yang dialami. Itu nilainya 4,5. 4,5. Ya. 4,5 miliar. 4,5 juta. 4,5 miliar. Miliar Pak Indro. Nah, itu luar biasa. Ketemu ISO sama SNI tadi. Lah tergantung siapa yang bertransaksi. Oh, iya, betul. Gitu. Ada yang segitu ya? Waduh, serem ya. Ngeri. Sebilah keris. Jadi misal dibuktikan ya bisa. Ada ya fotokopi kwitansi. Kwitansi rekening juga ada. Gitu. Penyebutannya dibeli untuk apa ada kan gitu. Gitu. Mungkin di luar ada yang lebih hebat lagi. Ada yang lebih. Karena saya juga sering mantau lelang-lelang di Eropa gitu ya, di beberapa situs lelang. Bang, ada keris-keris yang kemudian ya harganya jadi fantastis. Itu Pak juga pernah ada ya di keris di lelang saya pernah ngelihat banyak Pak. Itu ada situs-situs lelang. Bisa dipastikan nggak itu keris asal Indonesia atau memang buat Indonesia? Semuanya kan ada keterangan kuratorialnya, meskipun ada dari berbagai ragam kualitas ya. Ya sempat saya melihat yang kualitas bagus gitu ya. Itu ya jatuhnya ya harganya tinggi, Pak Indro. Saya pernah melihat yang deal harga sebuah lelang bendanya di Australia gitu ya, di salah satu situs lelang sebilah keris itu sampai harga 400 juta, 450 juta gitu. Jadi Pak Indro, saya nambahkan, jadi sisi klenik, sisi siriknya itu di sebelah mana gitu. Kalau apa itu ya karena bukan karena nonton sinetron itu tadi. Jadi seperti kita hubungan suami istri itu kalau nggak kenal, kalau nggak kulino tadi nyebutnya di Jawa itu nggak kenal ya. Iya, jadi jalaran tresno soko kulino kan itu. Jadi kalau nggak diperdalam, nggak diperkenalkan, ya nggak salah juga kalau dia memaknainya salah gitu. Karena info yang sampai kepada dia sebatas itu. Istri saya khawatir kalau sering mendalami keris. Kenapa, Pak? ISO sama SNI-nya ngerti regane ora entuk tuku jadi. Iya, setel-setel terus. Wah, kerisnya wate. Iya. Jadi sampai harga tertentu ya. Jadi kalau ada yang bawa, tentu kalau yang pemula kita menyarankan beli keris yang era sekarang, buatan era sekarang itu untuk belajar mencintai dulu, memahami dulu, nggak masalah. Ya harganya berapa Mas? Kalau yang kamardikan istilahnya ya katanya yang produk zaman sekarang itu rata-rata berapa? Kalau termurah yang saya paham itu kisaran 4,5 juta. Itu bikin ya langsung ya. Itu lengkap dengan rangka. Sudah lengkap dengan sandangan itu segitu. Tapi kalau yang kelas-kelas high juga ada itu tergantung kesepakatan lagi. Walaupun dibuat di kerisnya dibuat di era sekarang. Iya memang kamardikan kontemporer gitu. Terus juga kamardikan kontemporer itu kan sekarang sedang digalakkan karena ya nggak mau bahwa supaya ada sustainable gitu, nyambung terus berkelanjutan bahwa ini itu kita berkebudayaan gitu. Jadi kalau tanpa
pembuatan yang baru itu juga melandek namanya. Ganti gitu-gitu. Pernah nggak pengalamannya Mas Maulana itu ketika kemudian katakanlah dalam aktivitasnya itu memang kemudian terus karena gini, ada pengalaman Ustadz. Pak Indra. Pak D saya itu kan pembuat warangko gitu. Oh iya, legend itu. Pak D-nya Pak Indra itu namanya Pak Pusanto ya. Wah, itu maestro. Suatu waktu itu semacam kalau di demo ya nggak sampai, tapi ada sekelompok masyarakat gitu yang mendatangi beliau gitu. Oh, sampai gitu? Iya, pernah itu. Okay. Beliau didatangi untuk kemudian menghentikan aktivitasnya dalam dunia perkerisan itu. Waduh, saya lupa waktu itu sayang beliau sekali apa gitu. Nah, pernah nggak seperti itu dialami oleh teman-teman perkerisan? Sampai digeruduk ya? Sampai digeruduk. Kalau di luar saya belum ada kayaknya. Kalau di tahun-tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya belum ada. Tapi saya bercerita saya sendiri aja. Justru yang menggeruduk itu sebenarnya dari keluarga dekat. Jadi saya itu memulai koleksi itu semenjak SMP kelas 2. Sudah. Istimewa. Di wilayah dari saya. Sekolahnya di mana? SMP-nya di mana? Saya itu asli Kediri sebenarnya. Jadi dulu saya di SMP itu ada namanya SMP 1 Papar. Ya. Itu di Kediri, tepatnya di pinggiran, jalan provinsi mau ke arah Kediri kota. Itu kan di belakang itu ada Sungai Berantas. Sungai Berantas itu memang dari era Singosari ke atas itu sudah bersejarah. Jadi kapal-kapal Gujarat Cina itu lewat di situ. Nah waktu itu saya itu kan ya karena bapak itu orangnya simple, dibebaskan gitu anak-anaknya itu. Waktu itu saya masih ingat betul, saya itu naik TAF JT tahun 93. 93 wis naik TAF JT ya, keren. Nah karena di belakang Sungai Berantas, di belakang SMP saya itu banyak pendulang-pendulang pasir. Sebenarnya pendulang pasir itu adalah nilai pokoknya dia mencari uang, gitu. Tapi di samping itu dia juga berharap dan berdoa bahwa menemukan hal sesuatu sesuai arca-arca atau temuan-temuan lah. Karena memang Kali Berantas ya dulu pusat pelayarannya rame, pusat perdagangannya rame, lalu lintas kapal-kapal ya. Betul, gitu. Dan sejarahnya lengkap. Minggu nanti yang melihat di sini nanti mencari sejarah itu ada, tapi ini yang kaitannya itu tadi saya bercerita bahwa di waktu saya liburan itu kan ya hari Ahad itu hari Minggu itu kan libur, jadi saya tetap itu ke lokasi itu karena setiap saya pulang setiap istirahat itu saya kembali ke Berantas itu nunggu apa yang ditemukan oleh kawan-kawan. Karena menarik ya, saya menarik. Terus seketika kan ada temuan bagus ya bedok-bedok itu. Keris bedok ya. Keris bedok itu keris lama ya. Yang bentuknya masih sederhana. Prototype keris gitu. Bisa dikatakan prototype keris. Itu nemukan keren banget pada waktu itu. Loh kok ya kebetulan saya ada di situ. Gitu-gitu. Terus kerennya itu gimana? Keren. Jadi kelas dari bedok itu kalau sampai Kinatah Kamarogan itu kan keren. Kinatah itu Kamarogan itu 1/4 bilah aja sudah Kamarogan gitu. Jadi ada hiasan emasnya gitu ya. Dan itu utuh banget karena mungkin nilai erosinya itu enggak terlalu. Atau dia terlindung malah gitu. Ada hal di dalam sungai itu mungkin dia tertancap di ya pokoknya terlindungi lah dari korosi. Dari korosi itu. Erosi karena itu aliran rupanya gitu. Terus ya seketika itu saya tuker aja itu mobil. Gitu. Tahun berapa? Tahun berapa ya? Nah, saya jadi
keris ditukar mobil. Nggih, yo itu sekarang juga serem-serem kalau mau diceritakan. Semua penikmat pusaka ini serem-serem dan itu kayaknya harus terus digaungkan gitu-gitu. Terus dalam perspektif cah duga ngono lho. Cara urus menawi. Mobilnya bapaknya dicelir. Endingnya itu saya pulang waktu itu naik mikrolet ya. Waktu itu kayak apa? Mobil kecil, angkutan kota lah gitu, mikrolet ke arah Pare karena rumah saya Pelemahan. Terus saya ditanya oleh bapak saya masih ingat betul dan mungkin biar jadi pahala beliau. Terus ditanya itu, lah mana kan kok numpak mikrolet, kecemplung berantas Pak. Saya jawab seperti itu. Kecemplung berantas, ejol dari keris. Saya ingat betul. Dan banyak kok itu teman-teman itu. Terus kan waktu itu saya masih masih bingung kalau mau saya tahan juga nggak sekuat kan. Nah memang ya anak kecil gitu. Akhirnya saya hubungi saudara waktu itu ada kok di Kediri itu ya saya sebut aja namanya Iwan Setiawan yang punya bis angkutan legend di Kediri. Terus kemudian saya diganti mobil baru, tapi selang 2 tahunan semenjak saya simpen itu, dan itu secret di Kediri nggak ada yang tahu, tapi sekarang sudah bocor lah dikit-dikit gitu. Masih ada. Terus nggak boleh itu saya rayu lagi nggak boleh. Mobilnya lebih bagus daripada yang itu kan gitu kan. Nah ini kan tadi memberikan gambaran ke teman-teman ada nilai investasinya juga. Sisi mana yang disebut jadi sirek klenik itu sisi mana gitu. Tapi ini baru denger ini cerita ini luar biasa. Luar biasa Ustaz. Itu saya masih sampai hari ini masih orangnya masih dalam menurut saya ini sudah di usia semuda itu sudah berani seperti itu. Luar biasa. Ya gila, pada waktu itu gila. Sesimpel aja saya bilang, mana kok naik mikrolet. Sorry Pak, mobilnya kecemplung berantas. Terus Bapak bilang apa? Berantas. Terus Bapak bilang apa habis itu? Tapi Bapak sempat melihat. Iya. Belum. Pada waktu itu kan yang mendukung hanya Bapak gitu. Kalau cerita-cerita masa lalu itu kayak gitu. Itu yang mendukung banget, dan Bapak itu memang spesial tuh karena nggak pernah pripun. Kan harusnya normalnya kan marah pasti. Ya, kayak ini wis aneh. Wis tinggal pergi aja gitu. Karpula gitu. Anak SMP menukar mobil dengan satu temuan yang belum pasti. Jadi bedok itu kayak pisau, tapi kenapa kok tahu kalau itu barang berharga? Jadi sebelumnya memang sudah belajar berarti. Memang saya memahami gitu. Terus begitu lihat kayak gitu ya seperti apa ya Pak? Ya kayak apa? Ya kita tahulah ya mobil Honda Super Cup itu ketemu Honda CBR 1000 cc gitu misalnya, ya beda banget gitu. Jadi ada acuan. Wah ini luar biasa sebagai pengalaman yang teman-teman ternyata memang tidak kliniknya, tetapi yang mau digambarkan itu ini adalah sebuah investasi kalau dari ada kebanggaannya, ada nilai juga. Baru 6 bulan sudah 60 naiknya, luar biasa. Jadi itu contoh. Jadi sudut pandang itu justru lebih menarik daripada kita bicara kliniknya. Saya ingat ada seorang sesepuh di Jogja ini dulu tahun 83 atau 84 itu kan baru keluar yang namanya mobil Corolla DX baru ya. Seorang kolektor dari Jakarta datang bawa Corolla DX. Itu datang untuk nembungi kerisnya. Terus sekian nggak mau. Terus pinter ini kolektornya. Anak-anaknya diajak naik mobil Corolla DX itu muter-muter jalan-jalan keliling kota. Terus setelah selesai dibawa pulang. Terus bilang, "Sekecil mobilnya, enak mobilnya." "Enak Om." "Matur Bapak ya, ini mobilnya buat Bapak, ditukar kerisnya Bapak." Terus bilang, Pak, itu mobilnya mau dikasihkan kita loh Pak, tapi kerisnya Bapak mau diminta sama bapaknya itu, sama omnya itu. Bapaknya marah lebok di kamar. Tak kandani ya Le, tak kasih tahu ya Le.
mobil itu di dealer banyak, cuma bapak belum punya duitnya. Tapi kalau ini nunjuk kerisnya, mau cari di mana? Wah, luar biasa itu, perspektifnya luar biasa. Ya, ini nanti sekaligus pesan dari Ustadz ini, karena begini Ustadz, banyak juga yang karena kurang paham, kenapa kemudian juga logikanya kemudian ada beberapa pusaka yang kemudian diambil dari Sungai Berantas. Karena ada pengalaman juga teman saya, itu pusakanya itu ada berapa gitu, semuanya dibuang di sungai. Dilarung istilahnya. Waktu itu dia menyebut di Sungai Progo. Dibuang gitu ya. Begitu saya kemudian paham ini, aduh kenapa begitu ya? Maneman. Ya, kan bisa dihibahkan ke museum, seperti museum. Bisa. Itu kan karya leluhur kita yang berharga sekali. Yang sangat berharga. Kenapa kemudian? Nah, pesan Pak Ustadz untuk jadi diskusi saya dengan Ustadz Faizar itu tadi, saya sampai tanya, Ustadz, misalnya sekalipun, misalnya dilalahnya keris turun-temurun dari bapaknya, kakeknya, dan sebagainya, ini memang dulu digunakan untuk ritual-ritual yang klenik, yang kemudian anak cucunya ini takut, khawatir akan menimbulkan bahaya, madharat, gitu ya. Terkait apa hubungannya dengan dunia jin dan lain sebagainya. Solusinya apa? Kata beliau gampang, bisa diruqyah. Jadi kalau kemudian misalnya takut kerisnya ini ada penunggunya, ada khodamnya yang bisa membayar dan sebagainya. Misalnya kok pengen melanjutkan tetap merawat sebagai sebuah tadi benda seni, benda filosofis, sesuatu yang bernilai. Nah itu bisa diruqyah. Saya tanya, ngeruqyahnya gimana? Gampang. Gitu ya, kata beliau, bacakan surat Al-Fatihah, surat Al-Falaq, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, itu sudah cukup, kata beliau. Nah, jadi simpel sekali, sederhana sekali, tidak ada masalah dengan kondisi-kondisi misalnya ada takut, wah dulu kayaknya Simbah itu kerisnya bisa berdiri sendiri, Simbah itu kerisnya bisa terbang tenggeludak di lemari dan lain sebagainya. Gampang, yang penting kita meyakini tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah. Kita bacakan tadi surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian kita niatkan kalau ada yang buruk-buruk silahkan pergi. Bismillah, insya Allah udah nggak masalah. Gitu. Ini seperti potongan apa yang disampaikan Ustadz ini, nanti kalau ada yang ngeyel-ngeyel gitu bisa diputar. Waduh, videonya Ustadz Faizar lebih lengkap. Nanti bisa dipresani. Wong YouTube-nya beliau itu subscribernya 1 juta lebih, jadi aman, insya Allah gitu ya. Jadi, ini mulai cerah kita semua. Kita sudah bicara tentang perspektif keris dalam agama Islam terutama. Ya, boleh baru singkat ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa terus mencari tahu. Ada juga beberapa tayangan yang juga sudah saya buat, nanti boleh ditelusuri. Terus kita juga mendiskusikan untuk mengajak milenial bahwa yang berharga itu tidak yang harus bling-bling, tapi kemudian karya-karya leluhur nenek moyang kita juga tidak kalah penting, tidak kalah value-nya punya nggak kalah begitu ya. Ustadz, ini karena waktunya sudah semakin sore, sudah cerah dan mohon maaf ini loh diterimanya malah di studio ini makanya bawa kemana makan kemana gitu kan, malah kita bisa menikmati karena jarang juga kita ketemu dengan keris-keris yang istimewa. Kalau sebagian para sesepuh itu kan biasanya memang sinengker ya keris itu. Tapi kalau saya itu mau berpikir kalau semua disinengkerkan nanti tidak ada yang belajar, khawatirnya kan begitu. Nah ya enggak apa-apalah, saya bismillah sih ini hati supaya menjadi pembelajaran gitu. Baik, Sobat Budaya, terima kasih dengan saya Sowan Ustadz Salim Fillah, temani Mas Maulana. Mudah-mudahan kita semua menjadi tercerahkan, keris kita bisa semakin lestari. Amin. Pamit dulu Ustadz. Matur sangat Pak Indro, Mas Maulana, walaupun jangan kapok. Kita pamit dulu, monggo. Monggo, derek.